Oh, Saya sudah buka sejak jam 9 tadi. ya Allah. Wah, Matur sembah nuwun Jam Chef 10. ya. Ya, jam jam 10. 10. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pada pagi atau siang hari ini, seperti biasa kita ada rutin ya untuk ke acara rebuan, dan kali ini narasumbernya beliau alumni kita juga. Nah, sekarang berkarir sebagai salah satu orang profesor di Unair, Ibu ya. Dan Nggih, beliau juga Mas. kaprodi teknik biomedis ya. Mboten menika Oh, saya sudah di sudah udah diganti. nggih Sekarang diganti jadi kan. wadah keuangan, Nggih. loh. Jadi pegang uang. Alhamdulillah. Baik, beliau adalah Profesor Dr. Suryani Dia Astuti, MSI. Ini pada hari ini beliau akan menyampaikan terkait nanophotosynthesizer with natural bioreductant ya, Bu, to Nggih. increase the efficacy of antibacterial effect ya. Baik, Prof. Tia, monggo waktunya Ibu yang atur aja ya, kita sampai jam 12 ini Nggih. ngobrol-ngobrolnya. Tapi Ya. tentunya kalau misalnya 1 jam Ibu menyampaikan, nanti setengah jam untuk diskusi gitu Ibu ya. Kalau Nggih. kalau ada yang ingin mungkin tanya jawab atau seperti apa. Nggih. Monggo Ibu dipersilakan. Siap. Ye. Nggih, mohon izin Prof Mitra, Prof Bambang Muldoko, saya izin share nggih. Ye. Saya guru kecil, Bu. Guru kecil nggih. Berbadan Kami besar ya, Pak. kami kemawon. Nggih, mohon izin kami sharing sedikit terkait dengan kegiatan riset di lab kami dan kegiatan hilirisasi ya, dalam rangka ini ya menyambut apa yang dihimbau oleh pemerintah ya, kita harus mulai menghilirisasi produk. Kami nanti akan sharing sedikit terkait dengan produk-produk kami. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Waalaikumsalam. Ibu, adik-adik mahasiswa semuanya dalam kondisi sehat. Nah, bagi yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, di sini kami akan sharing terkait dengan riset kami yang saat ini sedang kami kembangkan. Itu adalah kami mengembangkan nanofotosensitizer, yaitu zat yang digunakan untuk menerima energi cahaya yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan efikasi terapi fotodinamik, terutama pada mikroba-mikroba patogen ya, seperti bakteri ataupun jamur. Jadi outline dari nanti ya materi kami adalah kita bicara tentang photodynamic and aktivasi, kemudian photosensitizer, kemudian hilirisasi produk, dan penelitian yang saat ini sedang kami kembangkan. Nah, sebagai pendahuluan ya, kita tahu karena kami fisika di UNER itu kan memang diarahkan untuk memperkuat bidang kesehatan. Jadi penelitian kami arahnya adalah aplikasinya ke kesehatan. Jadi kita tahu bahwa kasus untuk kejadian luka itu sangat banyak. Luka itu apa sih sebenarnya? Terputusnya kontinuitas jaringan tubuh yang mengganggu fungsi tubuh. Luka ini bermacam-macam. Ada luka karena kecelakaan, benturan, karena pasca operasi. Nah, luka yang terbuka ini tentu rentan sekali terinfeksi oleh bakteri. Nah, bakteri-bakteri apa yang menyebabkan infeksi? Itu ada bakteri-bakteri yang memang dia berbentuk planktonik, ada juga yang berkumpul, bergelombol menjadi satu, ya, membentuk biofilm. Nah, biofilm bakteri ini merupakan mediator utama infeksi, karena 80% kejadian infeksi itu berkaitan dengan pembentukan biofilm. Nah,
Mohon maaf. Nah, jadi di sini luka yang terinfeksi oleh mikroba itu mikroba baik planktonik maupun biofilm itu nanti akan menyebabkan terjadinya pembengkakan dan bahkan nanah gitu ya kalau sudah terjadi infeksi. Sehingga jika lukanya itu luka pasca operasi, maka tentu akan sangat menyebabkan kerugian, yaitu karena fungsi gerak dan mobilitas yang terbatas, kemudian stres pada pasien, depresi, kadang menyebabkan rawat inap yang berkepanjangan yang akan berimbas pada keuangan keluarga. Nah, di sini umumnya luka itu diobati gitu dengan antibiotik begitu ya, tapi antibiotik yang saat ini berkembang itu telah memicu terjadinya resistansi. Sebagai contoh adalah bakteri Staphylococcus aureus yang telah resisten terhadap antibiotik metisilin ya, bukan di sini disebut MRSA ya. Sehingga kami menawarkan suatu metode terapi baru ya yang disebut dengan photodynamic inactivation, yaitu kita memanfaatkan alat ya, yaitu di sini adalah laser yang berbasis fotonik non-invasif, di mana dia nanti akan membunuh bakteri atau biofilm penyebab infeksi dan meregenerasi sel dan mempercepat proses penyembuhan luka. Jadi photodynamic inactivasi itu apa? Yaitu suatu metode terapi menggunakan cahaya dan photosensitizer. Nah, photosensitizer ini adalah non-toxic molekul ya. Jadi di sini mekanismenya adalah nanti kita akan share lebih dalam bagaimana mekanismenya. Jadi ini adalah photosensitizer yang akan menyerap energi cahaya, kemudian akan memicu terjadinya reaksi fotofisika, dilanjutkan dengan reaksi fotokimia, dan berakhir ke fotobiologi. Ya, jadi di sini untuk mekanisme fotodinamik inaktivasi ini dapat tidak hanya membunuh mikroba seperti bakteri dan jamur, tetapi juga bisa digunakan untuk terapi pada kasus-kasus tumor maupun pada kasus-kasus kanker. Jadi perbedaannya dengan yang selama ini ada menggunakan sinar gamma ataupun linak. Nah, kalau linak ataupun sinar gamma kan berbasis radiasi pengion, sedangkan yang kami tawarkan metode fotodinamik terapi atau fotodinamik inaktivasi ini menggunakan cahaya non pengion sehingga lebih aman terhadap jaringan-jaringan yang sehat. Nah, 3 hal yang berperan di dalam photodynamic terapi itu yang pertama adalah dia akan menghasilkan radikal oksigen. Nah, radikal oksigen ini dihasilkan sebagai produk dari reaksi fotokimia. Nah, reaksi fotokimia ini diindus oleh reaksi fotofisika, yaitu sumber cahaya yang digunakan, yang tentunya spektrumnya harus sesuai dengan spektrum serap dari photosensitizer yang digunakan di dalam proses fotodinamik inaktivasi. Jadi di sini 3 hal, ada sumber cahaya, kemudian photosensitizer, dan produknya yaitu radikal oksigen radikal. Nah, cahaya yang kami gunakan itu adalah laser yang kita gunakan untuk terapi. Mengapa laser? Karena memiliki banyak keistimewaan, antara lain unidirectional, monokromatik, coherence, dan sebagainya. Nah, kita gunakan cahaya laser pada area visible dan infrared, yaitu pada low level laser terapi. Nah, apa yang membedakan antara visible infrared tentu pada panjang gelombangnya yang nanti akan berefek juga pada kedalaman penetrasi ke dalam jaringan kulit. Nah, jadi kita menggunakan low level laser terapi karena tentu aman, sehingga tidak akan merusak jaringan-jaringan kulit yang sehat. Nah,
pada saat laser berinteraksi dengan jaringan, maka ada beberapa jenis interaksi. Jadi yang paling rendah adalah biostimulasi, yaitu pada daya yang sangat rendah. Ini yang kita gunakan di dalam terapi fotodinamik inaktivasi. Ya. Ada dua interaksi yang kita gunakan adalah biostimulasi untuk regenerasi jaringan dan mode fotokimia yang kita gunakan untuk menghasilkan ROS yang nanti ROS itu digunakan untuk membunuh mikroba patogen. Selain itu pada daya yang lebih tinggi akan diperoleh interaksi fototermal, ya. Kemudian di atasnya lagi fotoablasi maupun elektromekanikal. Jadi kita bermainnya masih di daya yang sangat rendah begitu, okay? Jadi dalam order miliwatt sehingga insya Allah aman. Nah, kemudian setelah sumber cahaya, maka kita bicara tentang photosensitizer. Jadi photosensitizer adalah molekul yang digunakan untuk menerima energi cahaya. Nah, kalau pada jaringan kulit, kemudian pada bakteri ataupun pada fungi, pada sel-sel pada mikroorganisme bersel satu, maka dia memiliki yang disebut dengan porfirin. Nah, porfirin ini adalah spektrum serap porfirin, begitu berada pada soret band di sekitar 400 sampai 450 nanometer. Nah, kemudian kalau pada jaringan itu kita juga ada porfirin di mana diproduksi di dalam band. Ya, ada berbagai jenis porfirin, ada kopropirin 1, kopropirin 3, protoporfirin 9, di mana semuanya juga memiliki spektrum-spektrum serat yang spesifik. Nah, inilah yang disebut sebagai endogenous photosensitizer. Jadi, photosensitizer yang memang secara alamiah dihasilkan oleh sel tersebut. Nah, selain endogen photosensitizer, kita juga bisa menambahkan photosensitizer dari luar. Ya, fungsinya untuk apa menambahkan? Karena satu molekul photosensitizer kan hanya dia bisa menyerap satu foton cahaya. Ya, maka di sini butuh photosensitizer yang banyak untuk dapat menyerap foton cahaya yang dihasilkan, yang dipaparkan pada photosensitizer. Maka di sini ada beberapa photosensitizer dari luar, antara lain misalkan yang berbentuk obat itu ada doxycycline. Doxycycline ini sendiri adalah sebenarnya antibiotik, tetapi pada konsentrasi yang sangat rendah, yaitu 0,01%, ya, itu dia berperan sebagai photosensitizer. Kemudian ada synthetic dye, ada methylene blue, toluidine blue, itu yang berbentuk kimia. Kemudian ada yang metal seperti silver, gold. Kemudian yang dari bahan alam bisa klorofil, kurkumin maupun porfirin. Nah, ini adalah yang dihasilkan dari bahan alam. Kita sudah banyak melakukan eksplorasi terkait dengan bahan-bahan alam ini. Kita menggunakan klorofil sebagai photosensitizer-nya dan hasilnya sangat bagus meskipun memang efikasinya masih belum maksimal. Jadi ini beberapa yang sudah kami gunakan untuk photodynamic terapi. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan nanofotosensitizer. Kita menggunakan silver nanoparticle, ya, yang berukuran di antara 1 nanopartikel sampai dengan 100 nanometer ukurannya. Nah, kita bisa menggunakan green synthesis, yaitu metode reduksi ion logam menjadi partikel nano dengan menggunakan bioreduktor dari ekstrak tanaman. Nah, beberapa ekstrak tanaman telah kita gunakan, ya, untuk oksidasi senyawa fenolik, ya, yang dalam proses sintesis dari silver nanopartikel tersebut. Nah,
Sedangkan untuk mekanisme dari PDI, photodynamic inaktivasi, itu antara lain ada proses fotofisika, ada proses fotokimia, dan fotobiologi. Nah, proses fotofisika ini dapat dijelaskan melalui mekanisme diagram Jablonski berikut, ya. Jadi pada saat photosensitizer menerima energi cahaya, maka dia akan tereksitasi, ya. Karena energi cahayanya tidak cukup besar untuk melepaskan ikatan elektron dari atom, maka di sini tidak akan terjadi ionisasi, hanya terjadi eksitasi. Nah, pada keadaan eksitasi singlet, ya, ini di sini energi, ya, kemampuan dia tereksitasi itu bergantung pada energi cahaya yang diberikan. Nah, pada saat molekul-molekul ini tereksitasi, maka tentu atom itu dalam kondisi yang tidak stabil. Ya. Jadi molekulnya adalah molekul photosensitizer, di dalam molekul ada atom-atom, ya. Atomnya dalam kondisi yang tidak stabil karena elektron-elektronnya ada yang naik tingkat atau tereksitasi. Sehingga di sini akan diikuti oleh transisi, ada dua mekanisme transisi, yaitu transisi radiatif dan non-radiatif. Transisi radiatif yaitu melalui fluoresensi dengan melepaskan energi, sedangkan transisi non-radiatif melalui 3 hal, yaitu relaksasi vibrasi, internal konversi, maupun intersystem crossing. Nah, intersystem crossing ini terjadi pada saat di sini pada keadaan eksitasi singlet ini overlapping dengan keadaan eksitasi yang lain, yaitu keadaan eksitasi triplet. Sehingga akan terjadi pembalikan spin, sehingga akan elektron-elektron ini berada pada keadaan eksitasi triplet. Nah, pada keadaan eksitasi triplet, ini spin elektronnya kan tidak berpasangan, sehingga dilarang oleh aturan Pauli untuk langsung turun ke keadaan ground state, sehingga di sini akan memiliki lifetime yang cukup lama. Nah, adanya lifetime yang cukup lama di keadaan eksitasi triplet ini nanti yang akan memicu untuk terjadinya reaksi fotokimia. Jadi, artinya di dalam photodynamic terapi itu sangat diharapkan bahwa nanti untuk keadaan reaksi fotofisika itu adalah terjadinya intersystem crossing. Nah, adapun reaksi fotokimia ini ada 2 tipe, yaitu yang pertama adalah transfer muatan yang dalam hal ini adalah elektron, ya. Jadi setelah fotosensitizer menerima energi cahaya, kemudian dia berada pada keadaan tereksitasi, nah dia nanti akan terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi ada transfer elektron yang nanti akan menghasilkan radikal. Ya, jadi dia akan bereaksi dengan substrat-substrat yang ada di dalam sel, ya. Nah, kemudian akan dihasilkan berbagai jenis oksigen spesies. Nah, sedangkan untuk reaksi yang kedua itu adalah reaksi fotokimia tipe 2, ya. Jadi di sini ada transfer energi, ya. Jadi fotosensitizer yang tereksitasi, kemudian dia akan bereaksi dengan oksigen karena oksigen di dalam sitoplasma, ya, itu 80% terdiri dari air, sehingga dia akan memberikan energinya pada oksigen dan akan membentuk singlet oksigen. Nah, pada photodynamic terapi itu tipe 2 fotochemistry ini yang mendominasi menghasilkan produk yang disebut dengan singlet oksigen. Nah, jadi ini adalah reaksi fotokimianya. Nah, di sini produk-produk radikal yang dihasilkan nanti itu akan berinteraksi, akan berinteraksi yang nanti dia akan menghasilkan berbagai produk, ya, berbagai produk melalui berbagai reaksi seperti hydrolase, penton dan sebagainya.
Nah, ini adalah produknya, yaitu yang disebut sebagai hidrogen peroksida, singlet oksigen, maupun berbagai jenis dari radikal hidroksil yang nanti akan menyebabkan kerusakan pada sel. Bagaimana mekanisme kerusakan pada sel? Ya, jadi berbagai oksigen reaktif tadi dia akan menempel. Kita tahu bahwa di dalam sel, membran sel itu terdapat lipid maupun protein. Lipid itu adalah pada dinding-dinding selnya, protein itu terdapat pada kanal-kanal, yaitu tempat terjadinya perpindahan ion di dalam sel. Nah, tadi ROS yang menempel di dalam lipid maupun di dalam protein nanti akan menyebabkan peroksidasi lipid ataupun peroksidasi protein yang nanti akan menyebabkan kerusakan pada membran sehingga ion-ion keluar masuk ke dalam sel menjadi tidak ada filternya. Ya, kalau sebelumnya kan dia sifatnya semi permeable, maka di sini ion akan masuk sehingga menyebabkan sel itu menjadi lisis. Jadi seperti ini nanofotosensitizer-nya. Mengapa kita menggunakan nano? Karena dia memiliki keistimewaan ya, karena luas permukaannya lebih besar sehingga kemampuan untuk menyerap energi cahaya itu lebih besar. Nah, kemudian setelah diserap oleh nanofotosensitizer, maka akan terjadi reaksi fotofisika ya, dan reaksi fotokimia ya. Nah, nanti akan dihasilkan radikal. Nah, radikal-radikal tadi yang menempel pada lipid maupun protein itu akan menyebabkan stres oksidatif atau kerusakan sel maupun kematian sel, yaitu melalui nekrosis. Nekrosis ini adalah kematian sel yang disebabkan karena lisis, yaitu rusaknya dinding-dinding sel, ataupun kematian sel karena terprogram, yaitu apoptosis, disebabkan karena stres oksidatif. Jadi ini sel-sel yang diserang oleh radikal. Nah, ini yang menyebabkan dia menjadi apoptosis karena adanya stres oksidatif. Nah, kemudian kalau kita lihat pada bakteri, bakteri itu ada dinding sel. Dinding sel bakteri itu ada dua, gitu ya, yang berbentuk gram positif maupun gram negatif. Ya. Di dalam gram positif itu kita lihat ini ada dinding sel yang selebar 15-80 nanometer, kemudian ini adalah membrannya ya. Sedangkan kalau pada gram negatif ini ada beberapa lapisan ya, sehingga menyebabkan karena di sini ada lipoprotein ya. Kemudian ada peptidoglikan dan lipid bilayer. Nah, untuk terjadinya kerusakan dinding sel itu 90% itu singlet oksigen ini akan bereaksi dengan lipid bilayer maupun protein yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem membran transport sel ya, sehingga nanti akan menyebabkan kerusakan pada membran dan lisis sel. Nah, ini adalah berbagai studi yang sudah kami lakukan. Jadi untuk silver nanopartikel ini kami sudah melakukan studi awal di tahun 2019. Nah, kita sudah publikasi satu jurnal di satu. Kemudian kami hentikan karena pada waktu itu kami mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, baru di tahun 2021 kami kembangkan lagi, kami ke arah green synthesis ya. Jadi kami menggunakan grape seed ya, biji anggur ya, yang kita gunakan sebagai bioreduktor. Nah, kemudian kita sintesis menghasilkan nano silver particle ya. Nah, ini adalah hasil absorbansinya untuk berbagai konsentrasi. Ini adalah uji antibakteri ya dengan menggunakan difusi cakram. Nah,
Nah, ini kemudian kami uji cobakan, kita combine dengan photodynamic inaktivasi, kita gunakan ini untuk cahaya laser biru. Ya, jadi ini untuk bakteri gram positif, Staphylococcus aureus, dan ini bakteri gram negatif, yaitu E. coli. Nah, di sini untuk maksimalnya dia mampu mereduksi 87% untuk bakteri SA dan 83,8% untuk bakteri E. coli. Sedangkan kalau kita menggunakan sumber cahaya yang lain, ini kita menggunakan Grapseed, ternyata dia menghasilkan untuk S. aureus itu 85% dan untuk E. coli itu 84,28%. Ini kami publikasikan di Jurnal Laser and Medical Science maupun Journal of Laser and Medical Science, jurnal Q1 dan Q2. Nah, kita juga menggunakan sirih merah. Nah, di sirih merah ini ternyata dia kemampuan untuk mereduksi itu jauh lebih besar, yaitu 91% itu untuk S. aureus dan 91% juga untuk E. coli. Kemudian kita menggunakan daun kelor. Nah, ini ternyata lebih sedikit, ya lebih kecil begitu, dari sekitar 80% saja. Ya, tetapi kalau untuk gram negatif ternyata dia sangat bagus, ya dia bisa mereduksi sampai 95%. Ya, ini semua kami gunakan untuk kondisi yang sama. Jadi kita buat variabel kontrolnya sama untuk berbagai bahan alam yang kita gunakan. Ya, ternyata ada yang memang karakteristiknya lebih bagus kalau dia digunakan untuk bakteri-bakteri tertentu, ada yang karakteristiknya kurang baik untuk bakteri yang lain. Jadi memang seperti itu. Nah, ini beberapa publikasi yang sudah kami hasilkan dari penelitian ini. Saat ini kami juga sedang dalam proses review maupun submit untuk berbagai bahan alam yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk hilirisasi produk. Jadi saat ini kan kami mengembangkan untuk photosensitizer-nya. Jadi selama ini yang kita lakukan itu masih di dalam koridor untuk photodynamic terapi. Jadi kita belum bercahayanya. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan untuk photosensitizer-nya. Adapun riset yang kami lakukan itu yang pertama itu adalah kita membuat prototipe, begitu ya. Pada waktu kita menghasilkan berbagai peralatan pun sekarang ini kita menghasilkan prototipe dari sumber cahaya maupun photosensitizer-nya. Kemudian kita uji di skala laboratorium secara in vitro maupun in vivo pada hewan coba. Kemudian kita melakukan clinical trial ini yang cukup sulit begitu ya. Di TRL 4 sampai dengan 6 ini kami melakukan trial pada hewan coba maupun pada klinik. Kemudian baru di TRL 7 sampai 9 kita melakukan standarisasi, kemudian sertifikasi maupun market test. Nah, ini berbagai produk yang kami hasilkan untuk peralatan, ya kita hasilkan CL diode ini yang waktu itu kami perlihatkan ke Prof. Mitrayana, ini untuk penelitian di skala laboratorium begitu. Kemudian ini adalah produk-produk yang kami hasilkan. Ini adalah dentolaser di mana kita sudah mendapatkan izin edar maupun e-katalog. Kemudian dentobilaser ini adalah pengembangan dari dentolaser. Jadi kalau dentolaser ini ada yang biru itu untuk antimikroba, jadi untuk membunuh mikroba, yang merah untuk regenerasi sel. Kemudian kita jadikan satu yaitu dentobilaser. Dan saat ini kami sedang dalam proses untuk menghilirisasi spinolaser. Jadi untuk
kasus-kasus pada kalau yang dentolaser adalah pada gigi dan mulut, maka yang skinolaser ini ada kulit ya untuk terapi pada luka. Nah, ini selain tadi produk, kita juga menghasilkan buku. Jadi setiap kita selesai melakukan uji klinik, kita membuat buku ya buku referensi yaitu untuk panduan penggunaan peralatan tersebut, berbagai hasil riset yang sudah dihasilkan maupun bagaimana protokol untuk penggunaan pada pasien. Ini paten-paten yang sudah granted, ini izin edar dari dentolaser dan e-katalognya. Nah, saat ini kami sedang proses untuk pengajuan izin edar dentobilaser, sedangkan untuk yang skinolaser memang masih dalam tahap uji klinik. Nah, ini untuk hilirisasi produk tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, maka kami bekerja sama dengan PT Sarandi Karya Nugraha dan dari Universitas Airlangga kita memiliki pitching industri untuk rangkaian elektronik. Jadi di sini kita mengembangkan rangkaian elektroniknya dan juga riset dan pengembangan. Ya. Jadi artinya bahwa di dalam perjanjian kerjasama maka rangkaian elektronik dari peralatan yang akan diproduksi itu diproduksi di Universitas Airlangga, sedangkan untuk yang assembling yaitu meliputi produksi heatsink, casing, perakitan maupun finishing itu dilakukan di mitra kami yaitu PT Sarandi Karya Nugraha. Nah, ini adalah untuk uji kliniknya. Mungkin ini adalah fase yang paling sulit untuk dilakukan karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga biaya yang sangat besar. Selain perizinan-perizinan yang memang harus dipenuhi sebelum melakukan uji klinik. Pada waktu itu kami melakukan uji klinik di tahun 2021 pada saat masih ada COVID, sehingga protokol keamanan itu tentu sangat dijaga ya, sehingga di rumah sakit kami hampir tidak memiliki pasien karena pasien takut ke rumah sakit, sehingga kami pada waktu itu melakukan uji klinik itu di klinik-klinik di luar kota, yang di mana masyarakat itu relatif masih lebih percaya ke praktek dokter dibandingkan ke puskesmas gitu ya. Jadi pada waktu itu kami bekerja sama dengan dokter-dokter yang praktek di klinik untuk melakukan uji klinik ini. Nah, ini contoh adalah test report yang sudah kami lakukan. Ini untuk kasus gingivitis. Yang kasus gingivitis ini ada merah-merah di dalam gusi, kemudian ada yang gusinya melorot gitu ya. Nah, ini kita terapi dengan dentolaser biru. Nah, ini menunjukkan adanya penyembuhan dalam waktu 3-5 kali terapi. Nah, ini contohnya pada kasus diabetes ya. Jadi di sini juga ada gingivitis, tetapi kasusnya ada diabetes sehingga kita bisa lihat ini banyak sekali akar-akar gigi ya, poket-poket periodontitis di sini yang ada banyak sekali mikrobanya. Nah, ini setelah dibersihkan maka kemudian diterapi dengan menggunakan laser. Nah, ini pada saat pemeriksaan ya, kemudian kita lakukan terapi 5-7 kali. Nah, ini menunjukkan adanya penyembuhan ya. Jadi ini yang mula-mula akar giginya udah turun, ini bisa terbentuk kembali. Nah, ini contohnya pada pasca ekstraksi gigi. Ya, jadi ini setelah dicabut giginya. Jadi ini kalau yang tadi kita menggunakan dentolaser biru, ini kita menggunakan dentolaser merah ya. Jadi untuk regenerasi sel. Jadi begitu habis dicabut ya. Kemudian ini setelah pencabutan H+3. Jadi setelah pencabutan kita terapi dengan menggunakan laser, kemudian kita di H+3 ini sudah menunjukkan penyembuhan. Ya, ini di H+5 sudah tampak tidak ada lagi lesi-lesi merah. Ya. Jadi ini lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol, di mana kelompok kontrol biasanya menunjukkan penyembuhan itu minimal di 7 hari. Begitu. Pada saat pasien
kembali ya 7 hari itu biasanya baru menunjukkan penyembuhan, dan ini dengan menggunakan dentolaser biru menunjukkan adanya perbaikan. Nah, ini untuk kasus skinolaser yang di tahun 2023 kita melakukan uji klinik. Nah, ini untuk kasus selulitis pedis ya. Nah, ini setelah dilakukan treatment hari ketiga ini sudah menunjukkan adanya perbaikan, ada granul-granul yang akan menutup luka ini pada hari kelima. Ya, sudah menunjukkan perbaikan luka yang sangat signifikan. Ini untuk kasus abses periana ya. Nah, di sini pada H ke 0 kemudian kita terapi, dan di sini lukanya sudah mulai menutup ya, sudah mengecil. Ini pada hari ke-5 ya, ini pada hari ketiga. Nah, itu kemudian untuk kegiatan produksi tadi kan saya sampaikan bahwa kita ada dua tempat, yaitu di PT Sarandi Karya Nugraha maupun di Teaching Industri Dentolaser. Jadi kita untuk rangkaian elektronik ini kita lakukan di Teaching Industri Dentolaser. Kemudian ini adalah yang kita lakukan assembling di PT Sarandi Karya Nugraha. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan beberapa kali pendanaan, yaitu pendanaan dari inovasi industri yang pada waktu itu kita menghilirisasi dari produk dentolaser versi pertama, kemudian kita mendapatkan pendanaan juga dari Matching Fund untuk dentobilaser maupun untuk skinolaser. Nah, ini setelah produk jadi kita mendapatkan izin edar, maka perlu satu langkah lagi, yaitu marketplace. Ya, kita harus memperkenalkan produk kita, karena produk kita itu adalah produk inovasi baru, maka tentu tidak akan dikenal oleh masyarakat. Maka kami melakukan berbagai pameran dan juga kunjungan ke berbagai rumah sakit, baik rumah sakit tentara maupun rumah sakit umum daerah. Jadi kami kumpulkan misalkan waktu itu di UGM juga, jadi ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki rumah sakit gigi dan mulut, kita jadikan satu di sana. Kemudian juga ada RSUD, kemudian ada yang puskesmas. Nah, siapapun yang menjadi alumni dari UGM kita kumpulkan di sana. Kemudian dari beberapa rumah sakit dinas kesehatan, misalkan dinas kesehatan di satu kabupaten, mereka akan mengundang dari puskesmas-puskesmas. Nah, disitulah tempat kami untuk melakukan pengenalan edukasi dan pengenalan produk. Nah, alhamdulillah kami sudah melakukan di Pulau Jawa, kemudian Makassar, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Kita sudah perkenalan di sana, meskipun memang juga masih sangat sulit gitu ya, karena pertama terkait dengan pada saat kami melakukan pendaftaran untuk e-katalog itu belum ada ya. Jadi untuk inovasi baru itu biasanya kita kelas untuk alat ini dan komposisi dan sebagainya itu ternyata tidak sesuai gitu. Jadi kami harus mencari yang paling sesuai. Kalau tidak ada ya kita ajukan baru begitu. Sehingga tentu kesulitan pun demikian rumah sakit untuk melakukan pengadaan terhadap alat tersebut, juga pemilihan itu juga sulit. Nah, itu yang saat ini masih sangat kami harapkan pemerintah itu bisa memfasilitasi sehingga alat ini bisa digunakan oleh puskesmas-puskesmas. Karena kalau kita bandingkan dengan peralatan yang telah ada gitu ya, yang selama ini dijual oleh vendor-vendor, itu harganya adalah sekitar 21 juta, sedangkan alat ini harganya adalah sekitar 9 juta begitu. Jadi itu yang mungkin kelebihan dari produk kita. Nah, adapun riset dan kolaborasi yang selama ini kami kembangkan, itu kita bekerja sama dengan berbagai instansi. Kita bekerja sama dengan UTM, Prof. Adiansa, kemudian Prof. Yan Hongdai dari Harvard University maupun dari UM, yaitu
Dr. Nasrul Anwar, dan dari kita sendiri kita bekerja sama. Memang penelitian hilirisasi adalah penelitian multidisiplin ilmu, sehingga kita tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Jadi kami bekerja sama dari vokasi ya, yang akan mengembangkan instrumen, kemudian nanti juga penyedia untuk teknisi dan sebagainya. Kita bekerja sama dengan pengguna, yaitu karena dalam hal ini kami masih untuk dokter gigi, kita penggunanya adalah dokter gigi, maka kita harus bekerja sama dengan dokter gigi. Nah, kemudian pada saat kita melakukan riset untuk skinolaser, kita bekerja sama dengan dokter umum maupun dokter spesialis bedah, ya, yang nanti memang akan menggunakan peralatan-peralatan tersebut. Ya, itu berdasarkan pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini. Nah, rencana penelitian yang ke depan, ya, ini saat ini kami kita rencanakan ya, akan melakukan riset untuk sintesisnya tidak menggunakan green sintesis. Kita bandingkan antara laser ablasi dengan green sintesis. Bagaimana efikasinya? Nah, yang saat ini sudah kami lakukan adalah untuk uji antibakteria. Ternyata laser ablasi itu tidak memiliki aktivitas antibakteria yang lebih besar, tetapi dia lebih kecil dibandingkan dengan silver nanopartikel yang dari green synthesis. Nah, kita juga akan melakukan in vivo studi, yaitu pada hewan coba yang sudah kita kondisikan terinfeksi baik bakteri maupun jamur, kemudian kita terapi dengan menggunakan nanofotosensitizer, ya, nanofotosensitizer yang sebelumnya kita memang juga sudah melakukan uji coba begitu dengan silver nanopartikel, tetapi tidak berbentuk nano dan ternyata memberikan efek yang baik. Nah, tetapi efek sampingannya adalah kalau kita menggunakan hewan coba, biasanya kan kita cukur sampai habis. Nah, ternyata silver nanopartikel ini sangat cepat menumbuhkan rambut, gitu. Jadi bulu dari tikus itu cepat sekali tumbuhnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau nanofotosensitizer yang disintesis hijau, apakah juga akan memberikan efek yang sama. Yeah. Baik, demikian sedikit sharing dari kami terkait dengan riset yang saat ini sedang kami lakukan maupun hilirisasi produk yang telah dan sedang juga kami lakukan. Semoga bermanfaat. Monggo nanti mungkin jika ada diskusi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waduh, warahmatullahi terima kasih sekali Matur Nuwun, Prof. Dia Nggih. riset yang lengkap ya, mulai dari lab, hilirisasi sampai produk sudah ada. Wah, ini perlu kita contoh Pak Bambang. Luar biasa. Luar biasa. Ya, baik, kita buka termin pertama untuk kita berdiskusi. Monggo, Raisen tentunya ya. Siapa ini Pak Bambang dulu? Maaf, saya gaptek nggak bisa raise. Oh ya, mangga Pak Bambang. Ya, langsung Monggo, aja monggo, Pak, langsung Prof. aja. Ya. Nuwun sewu, ini menarik sekali ini. Nggih. Wah, sulit ditiru. Ini dari hilirisasi sehingga marketplace ini, waduh, ya. Dan perlu pengetahuan kimia, KG, macam-macam itu ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan kami, pengetahuan yang apa itu bisa membuat oksigen jadi prion atau radikal itu hanya dengan laser. Itu karena intensitas atau frekuensi. Kalau frekuensi kelihatannya rendah sekali. Bagaimana itu dasarnya, Bu? Mohon informasinya. Nuwun sewu, sekedap. Jadi untuk terjadinya reaksi fotofisika, Pak Bambang, terus untuk terjadi reaksi fisika maka harus ada kesesuaian spektrum serap dari fotosensitizer dengan spektrum cahaya yang digunakan. Kalau sesuai maka dia
tentu energinya akan diserap oleh photosynthesizer. Jadi kalau kesesuaian ini kan ada yang betul-betul sesuai, ada yang Iya. hanya sekian persen yang bisa diserap energinya. Nah, kalau persentase serapannya ini sangat besar, maka akan menyebabkan elektron itu tereksitasi. Yang tadi saya mohon izin saya share lagi ya terkait dengan diagram Jablonski ini, Pak Bambang, sekedar. Y. Nah, jadi begitu energi diserap, maka dia akan terjadi reaksi fotofisika. Nah, ini reaksi fotofisika ini bagian kita, ranah kita begitu ya Pak Bambang. Jadi dia akan tereksitasi. Nah, ini kan kalau elektron-elektron tereksitasi dari tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka tentu atomnya menjadi tidak stabil. Nah, karena tidak stabil, maka dia akan berusaha menuju ke keadaan stabil lagi, akan diisi oleh elektron-elektron dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam. Nah, kalau transisinya radiatif, maka akan terjadi fluoresensi. Kalau transisinya non-radiatif, maka akan terjadi relaksasi vibrasi atau internal konversi, ataupun ini, yang ketiga ini adalah intersystem crossing. Jadi ada terjadi pembalikan spin. Nah, mengapa kok terjadi pembalikan spin ini sekarang ini sedang kami teliti begitu ya. Penyebabnya apa? Apakah dari riset sebelumnya yang sudah kami lakukan, kami uji coba, kita ganggu dalam proses ini, kita ganggu, kita beri medan magnet begitu ya. Kita beri medan magnet, ternyata intersystem crossing-nya itu menjadi lebih besar, yang ditunjukkan oleh hasil ROS-nya itu lebih banyak. Dan efeknya artinya jumlah sel yang mati itu lebih banyak, begitu Pak. Jadi di sini mungkin dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet yang ada, begitu. Nah, kalau terjadi intersystem crossing, maka dia akan pindah ke keadaan eksitasi triplet. Di keadaan eksitasi triplet inilah kesempatan terjadinya transfer muatan ataupun transfer energi. Transfer muatan itu nanti akan menyebabkan reaksi ini tipe 1. Ya, jadi dia akan terjadi reaksi oksidasi ataupun reaksi reduksi dengan substrat-substrat yang ada di dalam sel. Nah, itu akan menghasilkan ini oksigen singlet ini. Sedangkan kalau pada tipe 2, dia nanti akan langsung berinteraksi dengan oksigen. Mengapa kok oksigen? Karena 80% sel itu di dalam sitoplasma, apalagi yang terdiri dari air. Nah, sehingga dia nanti dengan cepat akan memberikan transfer energi ke oksigen ini, sehingga akan dihasilkan radikal yang berbentuk singlet oksigen. Maka pada reaksi pada photodynamic terapi itu memang cirinya adalah reaksi yang terbanyak adalah reaksi fotokimia tipe 2, begitu Pak. Nah, ini nanti kalau sudah muncul radikal-radikal inilah yang nanti akan memberikan efek pada efek biologinya, ya, dia akan merusak, menempel pada membran sel yang terdiri dari lipid, protein, ya, kemudian merusak dinding sel sehingga yang semula itu sifatnya semi permeable maka menjadi tidak lagi, sehingga sel bisa keluar masuk menyebabkan lisis, menggembung karena terlalu banyak ion, kemudian pecah. Nah, itu yang disebut nekrosis. Atau karena ada stres radiatif, karena banyaknya banyaknya ROS, maka dia akan sel itu akan berperintah untuk bunuh diri gitu ya, makanya disebut sebagai apoptosis. Jadi itu tadi yang tipe kematian sel yang ini. Terus ada ini apoptosis, ada nekrosis. Ngaten Pak Bambang. Itu. Terima kasih Bu Yani. Masih ada Pak Bambang? Mau dilanjut atau kita Oh, beri kalau masih kesempatan? boleh, masih Monggo, boleh. tidak apa-apa, Ya, monggo Pak Bambang, monggo. monggo, saya Oh ya, persilahkan. kalau yang ini terkait dengan pengalaman Bu Yani itu, saya itu punya problem Bu. Saya tuh iman-iman kalau sampai pensiun nanti saya S3 disertasi saya kan membuat alat untuk tekanan darah tapi non invasif dengan prinsip magnetik. Itu kalau tidak sampai hilirisasi, ya setidaknya sampai
sampai ke situ, Sampai syukur GB, bisa Pak. edar itu perjuangannya gimana? Tadi Nggih, saya motret yang apa itu Hmm. dengan mitra segala itu, oh caranya begitu. nggih. Maklum saya gaptek yang apa? Nggih, nggih Pak. Iya. Jadi saya ingin sedikit sharing nggih terkait pengalaman kami. Jadi pada waktu itu di tahun 2016 sampai 2018 kami itu kan mendapatkan apa pendanaan inovasi begitu ya, inovasi industri pada waktu itu. Nah, kan di situ diwajibkan kita untuk anu nggih, untuk memiliki mitra gitu nggih. Mitra Iya. karena nanti sebenarnya kan mitra itulah yang nanti akan memproduksi alat kita gitu ya. Jadi saya sudah mencoba mencari mitra. Selalu mitra itu menyampaikan apa nanti keuntungannya bagi saya. Begitu, Pak. Itu selalu seperti itu. Apa keuntungannya bagi saya? Gitu kalau saya loh. Padahal kan ini kan memang investasi kan begitu ya, Pak. Jadi keuntungan itu tidak langsung kan begitu, kita harus berproses gitu. Jadi artinya bahwa kita memang harus memiliki mitra yang memiliki jiwa merah putih begitu ya, artinya mau uang gitu ya, apa take care terhadap produksi dalam negeri kan memang seperti itu. Ya, pada waktu itu akhirnya sama Dirjen Inovasi kami diarahkan gitu untuk coba ini ada pengusaha yang di mana pengusaha ini dari kecil dia artinya dari UMKM kemudian berkembang menjadi usahanya besar gitu. Coba Ibu kenalan gitu ya. Terus akhirnya saya apa kontak beliau gitu ya. Saya juga Mas ini biasanya kalau sudah jadi pengusaha besar itu kan enggak mau begitu ya. Tapi ternyata beliau terbuka, kemudian kami diundang ke pabriknya di Sukabumi begitu. Kemudian kami menjelaskan seperti ini. Oh iya, silahkan, monggo gitu. Monggo kalau memang nggak apa-apa kita akan dukung begitu. Nah, jadi eh, di dalam riset ini kan kemudian kan penelitian-penelitian sekarang ini kebanyakan kan penelitian hilirisasi ya Pak nih. Jadi penelitian-penelitian pengembangan yang saat ini sedang tren gitu ya. Kalau dulu kita di Simlitapmas itu kan penelitiannya lebih banyak ke dasar dan terapan di TRL 1 sampai 3, 4 sampai 6. Nah, sekarang ini justru di TRL 7 sampai 9 yang sedang yang yaitu melalui matching fund, dana padanan dan sebagainya. Nah, maka di sana memang yang pertama kali tentu konsep itu kita harus kuasai gitu Pak. Konsep produksi. Nah, karena konsep produksi itu yang tahu kita Pak, bukan mitra kita. Ya, makanya begitu kita membuat prototipe skala industri ya. Ibaratnya seperti ini, Pak. Kita membuat nasi goreng, kita sudah memiliki sudah memiliki resep gitu ya. Membuat nasi goreng untuk 1 piring gitu ya. Oh, enak sekali. Kemudian kita coba membuat nasi goreng untuk 5 piring. Nah, apakah juga sama enaknya? Apalagi kalau membuat 100 piring, apakah sama enaknya? Nah, kadang kan untuk 1 piring dan 5 piring, misalkan garamnya tadi 1 sendok, jadikan 5 sendok, apakah itu nanti enak? Nah, itu kan seperti itu, Pak. Jadi kita harus melakukan optimasi dulu, optimasi produksi, sehingga dari awal kita membuat untuk prototipe, ya, prototipe skala laboratorium dan prototipe skala industri itu harus kita matangkan dulu, Pak. Jadi setelah kita matangkan bagaimana nanti kalau misalkan skalanya banyak, terus bagaimana. Jadi itu yang kami lakukan gitu di lab, Pak. Jadi misalkan kita membuat skala terbatas misalkan 50 gitu. 50 itu betul-betul kita produk ini kita ini kan sampai dia itu rusak itu setelah berapa lama. Jadi kita buat sampai dia rusak itu berapa lama. Kemudian kalau kita buat misalkan ini kita nyalakan terus menerus itu berapa lama. Kalau kita nyalakan hanya sehari berapa kali ini kita berapa lama. Jadi data itu harus kita miliki Pak semuanya.
Nah, kemudian setelah kita tahu, oh ini toh apa karakteristik dari alat kita. Jadi kalau nanti kita produksi di skala besar ini seperti ini harusnya. Jadi lini produksi itu harus wajib kita sudah bisa nanti menyampaikan ke mitra begitu, Pak. Jadi lini produksinya apa saja, kemudian QA, QC-nya seperti apa, itu kita yang menguasai, Pak. Nah, setelah itu baru kita ke mitra industri untuk melakukan ini, Pak, apa kita transfer teknologi. Jadi mitra industri itu nggak ngerti apa yang kita kerjakan. Jadi kita harus punya. Jadi kalau misalkan jadi satu alat ya, contohnya dentolaser. Dentolaser itu kan berarti di situ ada rangkaian elektronika, itu kita yang membuat. Tetapi di situ ada heatsink, kemudian ada apa namanya yang dia sampai menjadi alat itu kan kita juga yang tahu. Jadi kita nanti akan transfer teknologi. Kalau heatsink-nya harus seperti ini. Kemudian moldingnya harus seperti apa. Kemudian untuk assemblingnya harus seperti apa, itu kita yang akan memberitahu ke mitra. Nah, baru setelah itu bersama-sama kita memproduksi. Ya, jadi memproduksi tadi misalkan kita membuat dulu 5 gitu, kemudian kita lakukan 60 itu kita produksi bersama-sama dengan mitra. Begitu Pak, caranya hilirisasi. Ya, artinya caranya sampai menjadi satu alat skala industri itu yang seperti itu, Pak. Ya, baru setelah itu kita melakukan tadi tes market. Ya, tes marketnya dengan cara kita melakukan ini apa namanya pengenalan produk, kemudian kita berikan survei-survei, apakah mereka tertarik, kita berikan produk kita, gitu. Silahkan diuji coba. Nah, kemudian 3 bulan berikutnya saya tanya bagaimana hasilnya. Nah, kalau hasilnya bagus, mereka akan menghubungi kita, Pak. Ini caranya beli di mana, Bu? Caranya ini gimana? Kalau ada kerusakan seperti apa? Begitu. Jadi itu mekanismenya seperti itu, Pak Bambang. Jadi mulai dipersiapkan untuk itu tadi optimisasi. Nah, itu saya tidak bisa bekerja sendiri, Pak. Makanya tadi saya sampaikan bahwa di dalam penelitian hilirisasi mutlak untuk kita memiliki kolaborasi, tim. Jadi saya yang menguasai konsep. Jadi kalau ada apa-apa, kalau kita pengenalan produk kan harus tahu konsepnya. Bahwa ini loh konsepnya seperti ini. Jadi kenapa kok dia bisa sembuh? Jadi biasanya si user itu menanyakan yang pertama adalah mana publikasinya. Ya, itu Pak. Yang ditanyakan satu pertama kali ada publikasinya. Mana publikasinya yang sudah dilakukan dengan menggunakan alat ini. Ya, maka kita harus sudah siapkan, Pak. Kita siapkan publikasi ini loh publikasi saya. Ya, ini berarti kan kalau sudah dipublikasi di jurnal yang bagus, maka mereka baru percaya. Terus kemudian baru bertanya mekanismenya seperti apa, mekanisme kerjanya. Nah, kemudian setelah itu baru mereka tanya bagaimana nanti di lapangan cara terapinya seperti apa, kalau ada kasus-kasus seperti ini seperti apa, begitu Pak. Maka di sini saya juga harus memiliki tim yang memang di mana alat itu digunakan, itu tim yang harus kita ajak begitu, yang harus kita rekrut untuk hilirisasi. Ya. Jadi kalau misalkan gigi ya kita harus merekrut dokter gigi, kita harus bekerja sama dengan asosiasi. Ya. Kemudian kalau kulit ya kita harus bekerja sama dengan dokter kulit ataupun di bedah gitu. Nah, kita harus bekerja sama dengan asosiasi mereka begitu. Sehingga dari situ kita nanti akan bisa sosialisasi lebih baik. Dan memang kemarin itu Pak sosialisasi itu kan juga tidak mudah ya. Kita masuk ke rumah sakit, menemui dokter itu sangat sulit. Nggih. Sangat sulit meskipun dengan iming-iming nanti kita akan berikan hibah itu sulit. Nah, kebetulannya suami saya itu dulu tentara gitu ya Pak ya. Karena tentara dia punya teman-teman yang sekarang ini semua jadi kepala rumah sakit sehingga kita masuk itu lebih mudah begitu. Dapat laginya juga, Pak. Berarti kalau apa itu baru sampai publikasi itu masih ada tahapan berikutnya. Masih ada tahapan kalau berikutnya. Di produk dari misalnya disertasi itu kan masih bentuknya masih besar, masih bisa di set up menjadi seperti yang
pasar nantinya di pasar. Tapi publikasi itu memang diperlukan untuk masuk publikasi ke diperlukan. Jadi saran saya penjenengan melakukan uji klinik dulu, kan gitu ya. Jadi uji klinik berbarengan dengan optimisasi produksi. Oh iya. Jadi uji klinik dulu kan nah ini alat ini sudah dilakukan uji klinik belum, Pak? Ya kalau nyobanya hanya orang sekitarnya. Oh, Ya. nah itu harus kita ini kan Ada karena datanya yang 40 orang kalau nggak salah. jadi alat kesehatan itu kalau alat kesehatan kita ada dua uji Pak, uji pilot dan uji pivotal. Uji pilot itu minimal 20 orang. Uji pivotal itu minimal 20 orang. 150 orang. Uji pivotal. Uji apa? Uji pilot dan uji pivotal. Kalau pilot itu untuk apa, Bu? Pilot itu untuk seperti begitu ya Pak ya. Jadi awal gitu 20 orang biasanya Pak. Kalau yang untuk pivotal itu minimal 150 Pak. Seperti itu. Kemudian harus kan itu alat untuk untuk mengukur yang non invasif, mengukur Pak Bambang? Tekanan darah. Oh, tekanan darah. Tekanan darah non invasif yang tidak mengganggu aliran darah. Jadi kalau di rumah sakit itu kan masih lari-lari masih berhenti terus dipajet apa itu. Kalau itu langsung sebenarnya. Oh, bagus itu. Sebelum muncul teknologi itu, kalau sudah muncul orang lain kan sudah. Bagus itu Pak Bambang. Jadi monggo nanti dilakukan uji klinik dulu begitu. Nah, hasil uji klinik ini nanti kita gunakan sebagai ini juga bisa kita publikasi dan juga kita untuk ajukan paten begitu Pak. Oh iya. Jadi paten ini nanti pokoknya harus ada satu porsi yang digunakan untuk publikasi, ada satu porsi yang digunakan untuk paten. Karena paten itu ya kita bicara tentang alatnya supaya terlindungi begitu Pak. Nah, di paten itu kan tentu di hasil akhirnya harus menunjukkan bahwa dia akan lebih menyukai pada kondisi yang seperti apa begitu. Nah, itu yang nanti akan daerah yang memang dilindungi oleh paten begitu Pak. Tapi dengan publikasi itu apa terus paten terbuka lebar bisa kurang. Jadi gini, makanya saya sampaikan tadi kita mendaftarkan paten dan publikasi Pak. Publikasi itu dari hasil-hasil riset yang kita lakukan sebelumnya. Sedangkan paten itu tentunya terkait dengan peralatan kita Pak. Peralatan yang tadi setup peralatannya seperti apa, kemudian terdiri apa saja seperti itu Pak. Nah, itu yang paten. Sampun pernah membuat paten ya, Pak? Sampun pernah membuat paten? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah. Saya mohon izin saya tunjukkan paten kedap. Masih ada ketika masih ada, Bu. Ya, masih. Bikin apa itu KVT terus tak kirimkan gambar-gambarnya tapi tidak diterima waktu itu. Menapa nipun? Dulu S2 kan kami bikin KVT, rongga resonator itu. Tapi tidak berhasil. Jadi contoh seperti ini Pak, paten ini saya dentolaser tapi saya menggunakan photosensitizer yang doxycycline ya. Jadi di sini, nah ini invensinya seperti apa, kemudian latar belakang invensi, ya, kemudian ini jenis-jenis bakterinya. Nah ringkasannya kan saya sebenarnya mau membuat alat, Pak. Tetapi kita kan harus bicara dulu mekanismenya itu seperti apa. Ya, jadi ini hasil penelitian ini doxycycline yang digunakan itu telah dianukan efektif dengan resistansi ini seperti itu hasil penelitian kita Pak. Kemudian saya juga merujuk penelitian-penelitian orang lain. Kemudian ini paten-paten yang sudah orang pernah lakukan yang berbeda dengan punya kita begitu Pak. Nah, kemudian setelah itu ini adalah ringkasan invensinya. Nah, kemudian ini uraian singkat gambar. Jadi alat yang saya ingin buat gitu ya. Kemudian ini adalah klaimnya. Sebentar, klaim.
Nah, ini klaimnya apa saja yang ingin diklaim dari produk tersebut, ya. Nah, Dalam bahasa Indonesia. iya, dalam bahasa Indonesia, Pak. Hmm. Dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kan rangkaian-rangkaiannya seperti apa, kemudian sampai dengan ini abstrak. Ini alatnya, seperti ini, Pak. Ya, jadi alatnya ini jelas teranu di sini. Nah, mekanismenya tadi yang ada di atas ini, Pak. Jadi ini paten itu seperti ini, Pak. Jadi yang kita klaim itu apa saja, jumlah klaimnya berapa. Nah, kalau kami di UNER itu kita Pak, apa yang membayar ini semua dari UNER gitu. Tapi ya memang kekurangannya nanti ya kalau ada apapun ya UNER begitu. Jadi misalkan ini Pak, kita itu kan dengan PT Sarandika Nugraha kita kan udah sepakat ya 10% begitu ya keuntungan itu menjadi royalti dari pembelian ini. Nah, karena kita kan semua dari UNER ya, UNER nanti yang menetapkan kita inventor dapat berapa, UNER dapat berapa. Jadi saya terus terang kalau terkait dengan peralatan-peralatan produk-produk hilirisasi saya itu tidak pernah memikirkan royalti Pak, karena wis pokoknya sudah terhilirisasi bermanfaat bagi masyarakat sudah cukup bagi saya. Karena kalau mikir ke sana nanti kita jadi mungkin jadi males begitu, jadi saya enggak memikirkan lagi. Yang penting oh ini sudah jadi alatnya, sekarang mikirkan membuat alat baru begitu Pak. Sami-sami Pak Sampun Pak Bambang. Bambang. Nah, nanti Pak dipatenkan Pak. Iya Pak, monggo Pak dipatenkan. Oke. Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau teman-teman mahasiswa ada yang ingin Saya berdiskusi. tanya, Oh, Pak Yusril, monggo Prof Yusril. halo Oh, Prof Prof ya, Wah, Yusril. ini apa juga punya kabar? paten ini. Monggo Prof. Monggo Ya, Prof. menarik. Terima kasih penjelasannya. Iya Prof. Ya, eh, mungkin pertanyaannya simpel. Iya. Itu kan ada sifat apa ya? Mungkin pertanyaan pertama itu dia itu membunuh bakteri Iya. atau menghambat pertumbuhan bakteri. Itu yang Iya. pertama. Iya. Terus yang kedua, dia itu kan eh, harusnya sifatnya apa ya? Toxic selektif ya. Jadi dia membunuh bakteri tapi tidak membunuh sel Iya. pembentukan kulit ya misalkan Iya. atau gigi. Iya. Itu Iya. Iya. gimana penjelasannya, Nggih. Prof? Baik, yang pertama nggih, tadi kan kita memang menggunakan laser begitu nggih, ada laser biru, ada laser merah gitu nggih. Jadi kalau yang pertama adalah apakah dia membunuh ataukah menghambat pertumbuhan begitu nggih. Kalau kalau itu opsinya adalah dia membunuh, memang dia membunuh. Jadi radikal itu makanya tadi terjadi kematian sel secara nekrosis dan secara apoptosis begitu. Jadi membunuh. Yang kedua, apakah nanti kalau misalnya kita aplikasikan pada kulit, gitu, apakah dia selektif, gitu, nggih? Jadi kalau kita menggunakan laser biru itu selektif, Pak. Jadi kulit itu kita ada namanya optical window, itu adalah serapan pigmen kulit pada cahaya-cahaya tertentu. Jadi dia lebih banyak menyerap pada inframerah, merah atau inframerah. Jadi kalau kita menggunakan biru itu memang yang akan menyerap adalah porfirinnya. Kalau kita menggunakan endogen, yang akan menyerap adalah porfirin, ya, yang porfirin yang dihasilkan oleh mikroba. Jadi kalau misalkan ini kasusnya pada luka, di situ banyak terdapat mikroba-mikroba, kemudian dia nanti akan khusus menyerap energi dari cahaya biru itu, kemudian menghasilkan ROS tadi. Sedangkan kalau merah, maka dia akan memperkuat sel-sel untuk beregenerasi, ya, dan dia tidak akan memang bisa juga kita menggunakan merah yaitu dengan photosensitizer seperti methylene blue itu kita bisa gunakan merah, tetapi merah dan inframerah spesifik untuk regenerasi sel. Ngaten Pak Yusril. Makanya di dalam riset-riset kita untuk luka yang tanpa ada tanpa ada infeksi itu kita gunakan merah dan cepat sekali sembuhnya. Juga untuk menghilangkan nyeri-nyeri gitu Pak Yusril. Jadi saya sudah banyak memakai itu ya, kalau nyeri-nyeri dia udah Pak saya pakai
laser merah Nah, aja gitu. Inframerah. Iya, iya. iya. Nggih. Iya. Ngaten matur Matur nuwun nuwun penjelasannya. nggih, Iya. Prof Sampun Pak Yusril. Yusril, baik. Ada lagi yang Ampun. lain? Silakan. Hmm. Monggo, masih ada waktu kita. Nah, kalau tidak ada, itu bisa kedalaman berapa itu? Bukan lasernya cahaya tampak ya? Iya, nggih. Itu berarti berapa kedalaman penetrasinya itu lasernya? Kedalaman penetrasinya itu hanya berapa milimeter begitu nggih Pak. Nggih, 1 sampai sekian paling maksimal itu 1 sentimeter Ya, begitu. berarti untuk lukanya luka-luka di 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 permukaan ya. permukaan, nggih, untuk luka-luka di Di permukaan. Nah, permukaan. kemarin kita sudah uji coba. Sekarang ini kan kami melakukan uji klinik nggih terhadap 100 pasien. Kita 20 kelompok kontrol, kemudian 40 pakai laser merah, 40 pakai laser inframerah, dan hasilnya memang yang terbaik inframerah. Karena Ya. luka-lukanya kebanyakan dan luka-luka yang jauh di dalam jaringan begitu. Nah, Nggih, kalau itu inframerah ternyata bisa lebih bagus dalam ya. inframerah. Lebih Nggih, dalam, betul. terus nggih. Betul. Kita Nah, ini karena ada endogen photosynthesizer tadi, berarti PDT itu tidak perlu lagi contrast agent sebetulnya ya, sebagian enggak ya. perlu. Nggih, enggak Bisa perlu. langsung ditembakin ya Iya, ke bisa. sampel ya. Nggih, kita bisa. Hmm. Kita sekarang ini masih proses Pak, apa yang dengan endogen. Kita belum menggunakan eksogen. Ya, karena kan tentu kalau eksogen kita kalau menggunakan agak ribet gitu ya kalau kita Ya, menggunakan bahan-bahan yang terutama untuk agen anunya ya, iya, menyalurkannya ya. karena kita Betul. harus ininya ke BP POM gitu, Prof. Iya. Nah, jadi kalau yang obat itu kita ribetnya harus ke BP POM. Iya, betul. Kalau alat kan kita cukup ke Kemenkes gitu. Iya, Nggih. betul ya. Oke. Monggo Bapak Ibu ada lagi yang lain? Baik, ini karena waktunya ini sampai jam 12, tapi ini Prof dia ini mau diwawancara oleh humasnya MIPA ini. Sudah hadir belum ya? Mungkin langsung di sini aja barangkali. Halo? Tadi siapa ya yang Mas Alis? Halo, halo? Yang humas MIPA, halo? Wah, nggak Prof, jelas dia ini. itu angkatan berapa ya di S1 Fisika? Saya angkatan Tahun berapa? 88, Prof. Yusril. 88 berarti dengan Mbak Siwi. siapa ya? Mbak Mbak Siwi, Siwi. Mbak Siwi. Pak Kalau Siwi ya? yang dosen sebenarnya nggak ada nggih, Prof. Mitra nggih. Nggak ada Oh, ya? 88 ya kakak kelasnya Pak Rosid Ani. 87 itu. Pak Nggih, Rosid. Berarti Pak Rosid praktikum fisika 87. dasar masih Nggih, jumpa saya. nggih Pak Bambang. Saya ingat fotonya tadi. Oh iya. Nah, masih Nggih, dengan Pak Pak Bambang ya. Bambang. Jadi saya Kakak pada kelas waktu saya di S2 ITB. nggih. Nah, Kakak kelas seangkatan kita, Pak Yusril. Seangkatan ya, Prof kuat ya yang kakak kelas ya. Prof kuat yang kakak kelas. Jadi Oh, pada iya, waktu betul. itu kan saya pengen memang dari dulu pengen jadi dosen Pak Bambang. Jadi sama Iya. Bu Sahara, ayo kamu mendaftar di Indonesia Timur aja, di waduh. Jawa Timur gitu kan. Indonesia Timur. Nah, Jawa Timur begitu. Biar oh ya udah saya nyoba ya pokoknya saya manut apa kata apa kata dosen Udah. pembimbing ngaten. Hmm. Makanya saya mendaftar lah kok ya ternyata yang menerima itu UNER begitu nggih. Jadi ya sudah saya di UNER saja. Ngaten Prof Mitra. Tapi alhamdulillah di sini ternyata juga cepat begitu nggih. Guru besar juga cepat, riset-riset Iya. semuanya bisa terfasilitasi dengan Betul. baik ngaten. Alhamdulillah, alhamdillah. Mungkin Bu. saya Bukan tanya hanya yang lain cepat, sedikit. super cepat. Iya, silakan Pak Yusril. Saya tanya, ya, Dalam. itu prodi S2 Teknik Biomedis. Nggih, UNAIR itu nggih. berdiri tahun berapa ya? Tahun 2013 Prof Yusril. 2003. Oh, Nggih. mahasiswanya cukup banyak ya? Nggih, mahasiswa kita karena kita keterbatasan alat nggih. Hmm. Jadi kita memang Iya. menerima mahasiswanya sedikit begitu. Oh, Gitu. iya, iya. Memang kita belum tingkatkan sampai nanti kan kita mau Pak Prof. Jadi kita akan pisahkan departemen teknik dengan departemen sains begitu.
Nah, Nggih, ini nanti kan ada sekarang masih di bawah masih di Pak MIPA. bawah saya FST, ini. nggih, masih di bawah Oh iya. FST. Nah, FSI. nanti memang ada departemen lagi, satu departemen lagi yaitu departemen teknik begitu. Yang nanti membawai, kan kita ada teknik biomedis, ada teknik lingkungan begitu. Nah, itu yang akan ada Berarti di Prof. Dia itu di S2 Teknik Biomedis dan S1-nya Fisika, gitu. fisika, nggih, nggih. Oh Tapi iya. kan kita karena kan keterbatasan dosen, jadi ya kita Oke. nama kita dipinjam untuk untuk menjadi anu apa di home base-nya di S2 Teknik Biomedis karena S2 Teknik Biomedis kan harus S3, kemudian supaya Iya. ada guru besarnya juga. Jadi dipinjam-pinjam begitu Prof. Yusri kalau di UNER itu. Iya. Iya, iya, iya. Heeh. Tapi senang malah malah ini ya, mahasiswanya kan jadi apa namanya cukup banyak ya pilihannya itu. Kan Nggih, sebenarnya nggih. pekerjaannya pekerjaan fisika kan itu. Nggih, Risetnya betul. banyak fisika ya. Nggih. Oke, oke. Jadi kami di lab biofisika fisika medis kita hanya anggotanya hanya 3 loh Prof. Yusril. Iya, Saya iya, betul. sendiri, kemudian ada Pak Winarno, ada Bu Nurul. Bu Nurul sekarang sedang mengambil S3 di NUS ya. Kemudian ya udah kita tinggal berdua. Jadi ini riset-riset ini ya saya handle sambil mengerjakan tugas-tugas. Oke. Luar biasa. Iya, Alhamdulillah kita setahun gitu publikasinya juga bisa cukup banyak kita iya. 10 begitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Oke. Iya. Ampun. Ampun, Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu, ini yang dari MIPA ini mana ya? Halo, Humas MIPA, katanya mau langsung ini Bu Nggih. Prof Dia ya. Nggih, Tapi monggo. karena nggak ada ya biarin aja Bu. Nggak apa-apa, nanti kontak saya Nanti aja, langsung kontak Prof. Prof Dia Nggih. aja ya. Nggih. Baik. Ya baik, Monggo. terima kasih Ya. Bapak Ibu dan tentunya terima kasih Prof Dia atas paparannya dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan semua bermanfaat untuk kita semua Amin. dan kita semua bisa masih semangat untuk riset Nggih. sampai hilirisasi. Gitu ya Pak Amin. Bambang, Nggih. calon Prof Amin. Bambang. Prof. Nggih, calon Prof ini mudah-mudahan Calon Prof, segera ya, ini udah Prof. saya slot ya Bu. Oke, Ya udah saya alhamdulillah. slot ini. Nggih, monggo Prof. Nanti Tinggal mengajukan aja. nanti kalau mengajukan untuk yang penilai di Jakarta bisa minta saya, Pak Bambang. Wah, Monggo. pesan. Nggih, Biar bisa. cepat lancar ya. Iya, iya. Ah, Jadi nanti minta ke rektorat, Pak pilih aja Pak yang kan gini, mereka kan akan menilai ada dosen ada penilai dari perguruan tinggi dan penilai dikti. Nah, penilai perguruan tinggi itu bisa memilih saya begitu, Pak. Ngaten. Jadi, nggak Gitu apa-apa, ya Pak boleh. Bambang. Ya. Oke. Beliau ini masuk KBK Fisika Terapan, Bu. Oh, fisika Iya, terapan ya, Fisika lanjut. Terapan. Kalau Nggih. Prof Rusil kan di KBK Material dan Material, nggih, Fungsional. nggih, monggo. Bu Ade Nanti itu kolaborasi. Geoscience. Ya. Nggih. Nah, jadi masing-masing kita tuh ngeslot profesor untuk calon profesor. Nah, kita Alhamdulillah. slot-slotin tapi nggak tahu diisi enggaknya. Mudah-mudahan Pak Bambang. Tergantung Ya individunya. ingin nggak anak saya masih SD. Wah, ya makanya Pak. Semangat Pak Merasa Bambang ya. Anak yang Semangat. keberapa, Pak? Anak yang keberapa dulu? Masih. Oke, baik Bapak Oke. Ibu sekali lagi terima kasih sekali Bu Sami-sami, Prof sami-sami. Dia, terima kasih Pak Selamat Aziz ya, dan Bu. teman-teman Hati. semuanya. Oke. Karena waktu mungkin acara kita cukupkan. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Matur kasih. Terima kasih nuwun, banyak. mohon Puji Ya. Tuhan maaf buat ada kekurangan. Mas Yunus. Matur nuwun, Pak. Nggih, Salam matur ya. nuwun, Prof Yusri. Salam juga Iya. untuk Dik Nunu. Terus, Bu Suryani. Salam untuk Ibu. Matur nuwun, Pak Bambang. Iya. Monggo, assalamualaikum. Salam. Mohon izin live ya, Pak Prof Mitra. Ya, mangga Bu. Matur Iya. sembah nuwun. Terima kasih saya.